Halo teman-teman semua, hari ini saya Kenneth, Patrick, dan teman-teman yang lainnya. Halo. Hari ini kita berjalan-jalan ke 3 tempat yang berbeda. Monumen 45, Patung Mayor Ahmadi, dan Monumen Pers. Monumen 45 ini terletak di Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Sebelum lanjut ke perjalanan, kita opening dulu ya. Monumen 45 merupakan sebuah monumen yang dibangun untuk memperingati peristiwa bersejarah di Kota Solo, yaitu serangan umum 4 hari yang terjadi pada tanggal 7 sampai 10 Agustus tahun 1949. Monumen ini didirikan di Taman Banjarsari, di mana serangan tersebut terjadi. Penggagas serangan tersebut adalah Lekto Slamet Riyadi dan rekannya, Mayor Ahmadi, yang kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional. Monumen 45 Banjarsari dibangun pemerintah Kota Surakarta pada tanggal 31 Oktober 1973 guna mengenang perjuangan rakyat Solo pada peristiwa tempuran melawan Belanda. Setelah 3 tahun pembangunan, Monumen 45 Banjarsari diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Suparjo Westam pada tanggal 10 November 1976, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Banyak hal yang dapat diperoleh dari Monumen 45 Banjarsari. Sebelum melihat dari dekat Monumen 45 Banjarsari, ada gerbang yang dibangun menyerupai gerbang keraton Kasunanan. Gerbang ini ada pintu masuk Taman Banjarsari, di mana monumen ini dibangun di tengahnya. Monumen 45 dibangun patung dua pejuang, yaitu ulama pejuang dengan membawa keris dan pejuang rakyat jelata yang membawa korban beruncing. Pemandangan ini tampak dari sebelah sisi utara. Nah, lanjut nih. Sekarang kita berada di Monumen Mayor Ahmadi. Monumen Mayor Ahmadi merupakan sebuah tugu berupa patung sebagai peringatan peristiwa sejarah serangan umum 4 hari di Kota Solo pada tanggal 7 hingga 10 Agustus 1949. Peristiwa tersebut merupakan bentuk kesolidan tentara Indonesia dan rakyat dalam menghadapi pendudukan Belanda pasca kemerdekaan. Peristiwa ini pula yang membuat nama Slamet Riyadi dan Mayor Ahmadi melejit di kalangan rakyat Indonesia dan pihak militer Belanda. Peran Mayor Ahmadi sebagai pemimpin pertempuran dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI khususnya di Kota Solo diabadikan dalam bentuk monumen Mayor Ahmadi. Letak di Jalan Abdurrahman Saleh, Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Monumen ini diresmikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Wali Kota Surakarta kala itu Ir Joko Widodo pada 17 Agustus 2010. Sekarang kita akan mengunjungi Monumen Pers nih. Bangunan tempat berdirinya Monumen Pers Nasional dibangun sekitar tahun 1918 atas perintah Mangkunegaran ke-7 Pangeran Surakarta sebagai balai perkumpulan dan ruang pertemuan. Bangunan ini dulunya bernama Society Sanasoeka dan dirancang oleh Mas Aboulkasan Atmodirono. Pada tahun 1933, Sarsito Mangkunkusumo dan sejumlah insinyur lainnya bertemu di gedung ini dan merintis Solo Radio Vereniging, radio publik pertama yang dioperasikan Pribumi Indonesia. 13 tahun kemudian, pada tanggal 9 Februari 1946, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dibentuk di gedung ini. Saat penduduk Jepang di Hindia Belanda, gedung ini dijadikan klinik perawatan tentara. Kemudian menjadi kantor Palang Merah Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia.
tanggal 9 Februari 1956 dalam acara perayaan 10 tahun PBI, wartawan-wartawan ternama seperti Rosihan Anwar, BM Diah, dan S. Tahsin menyarankan pendirian yayasan yang menaungi Museum Pers Nasional. Yayasan ini diresmikan pada tanggal 22 Mei 1956 dan sebagai besar koleksi museumnya disumbangkan oleh Suedarjo Krosiworo. Baru 15 tahun kemudian, yayasan ini berencana mendirikan museum fisik. Rencana ini secara resmi diumumkan oleh Menteri Penerangan Budiarjo pada tanggal 9 Februari 1971. Nama Monumen Pers Nasional ditetapkan tahun 1973 dan lahannya disumbangkan ke pemerintah tahun 1977. Museum ini resmi dibuka tanggal 9 Februari 1978 setelah dilengkapi beberapa bangunan. Dalam pidatonya, Presiden Soeharto memperingatkan pers akan bahaya kebebasan. Ia menyatakan, menikmati kebebasan demi kebebasan itu sendiri adalah keistimewaan yang tak mampu kita dapatkan. Pada tahun 2012, museum ini dikepalai oleh Sujatmiko. Museum ini sekarang dijadikan tempat wisata pendidikan dan menerima sumbangan material terkait pers di Indonesia. Menurut David Christian Budianto dari Universitas Kristen Petra, museum ini jarang dikunjungi dan beberapa ruangannya tidak terawat. Ia melihat masyarakat menganggap museum sebagai tempat yang tidak menarik atau membosankan. Demi menarik pengunjung baru, pihak museum mengadakan serangkaian kompetisi pada tahun 2012 dan 2013, termasuk kontes fotografi di laman Facebooknya. Mereka juga mengadakan pameran keliling di sejumlah kota seperti Yogyakarta dan Magelang. Antara Januari dan September 2013, museum ini dikunjungi 26.249 orang, meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan upaya promosi dari pengelola museum. Oke, setelah berjalan-jalan ke tempat-tempat tadi, kita semakin mengenal tentang sejarah perjuangan Indonesia di kota kita tercinta, Surakarta. Kita sebagai generasi muda harus mau mempelajari dan memahami sejarah dan budaya negara kita sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan dari kelompok kami. Akhir kata, terima kasih. Papin geser titik. Geser sana titik. Iki apa? Musik. Dulu sana. Diam tanpa ada aksi, bergerak membantai jagoan sana sini. Awok wok. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, awas jatuh. Dadah. Dadah. Dadah, 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 dadah. Badok maklor. 何？お前はもう死んでいる。
iwake cilik-cilik meneh. Ki maklormu digawe teres sih, Win. Yakin aku, Win. Oh, meneh lu muter lho, Win. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Pap, berikan pendapatmu tentang monumen pers. Cepat, spontan. Kok gitu? Loh kok gitu? Ayo nasi gede lah Yohan. Ada pertanyaan. Nah, misalnya orang mati di sini terus dibawa pulang terus digoreng oleh ya. Kan orang masih mudeng. Maklornya rampung. Maklor teres. Marai lambung bledos. Hah? Lah abange ra ukur ngono iki sambel ngendi sing abange ra ukur? Ribet nganu apa kuncimu no? Sapa rak bos? 25. Dua. Muter. Wis ki memorimu